Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Umi Nurul Hidayah. Saya berasal dari kelas 2E Pendidikan Biologi dengan NPM 211060156. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Nah, mikroskop ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata mikros yang artinya kecil dan skope yang artinya melihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa mikroskop merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Kemudian sejarah mikroskop. Nah, pada tahun 1590, Janssen merancang mikroskop yang dengan menggabungkan dua lensa untuk perbesaran yang lebih tinggi. Kemudian pada tahun 1827, Donald memperbaiki kualitas lensa. Dan pada tahun 1930, mikroskop elektron berkembang. Nah, seperti itulah mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen. Kemudian ada Anthony van Leeuwenhoek dan Robert Hooke yang membuat penyesuaian lensa untuk digunakan dalam pengamatan struktur sel. Nah, pada mikroskop yang ditemukan seperti pada gambar. Kemudian cara kerja dari mikroskop. Nah, cara kerja mikroskop ini berawal dari cahaya yang mengenai objek, kemudian diteruskan oleh lensa objektif. Lensa objektif ini dapat mengetahui perbesaran yang dilakukan oleh mikroskop. Selanjutnya, sinar yang sebelumnya diteruskan oleh lensa objektif akan ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan oleh mata. Nah, seperti itulah cara kerja dari mikroskop. Kemudian ada bagian mikroskop seperti pada gambar. Nah, pertama yaitu ada lensa okuler. Nah, fungsi dari lensa okuler ini yaitu untuk memperbesar dan membalikkan objek dengan ukuran perbesar 5 kali, 10 kali, atau 15 kali. Memiliki pengatur jarak antar mata. Kemudian ada tabung. Tabung ini berfungsi untuk memberi jarak bagian dari lensa untuk memfokuskan objek. Kemudian ada revolver. Fungsinya untuk mengatur pergantian lensa objektif. Biasanya memiliki 4 lubang untuk menempatkan 4 ukuran lensa objektif yang berbeda. Kemudian ada lengan atau layar mikroskop. Fungsinya untuk menopang bagian atas mikroskop dan memegang mikroskop pada saat dipindahkan. Kemudian ada objek atau meja preparat. Fungsinya untuk meletakkan preparat. Ada yang dapat dinaik turunkan, ada pula yang permanen. Kemudian lensa objektif. Fungsinya yaitu untuk memperbesarkan objek dengan 4 ukuran perbesaran yang berbeda, yaitu 5 kali merah, 10 kali kuning, 40 kali biru, dan 100 kali putih. Nah, jika tertera 10 kali atau 0,25, artinya perbesaran 10 kali dengan NA atau numerik aperture bukaan numerik 0,25. Makin besar makin tinggi pula resolusinya. Kemudian ada penjepit objek yang fungsinya yaitu untuk menjepit preparat agar tetap pada posisinya. Dapat digeser-geser untuk menentukan bagian preparat yang diamati. Memiliki koordinat yang memastikan posisi yang tepat. Kemudian ada sendi inklinasi yang fungsinya untuk mengatur posisi atau koordinat bagian preparat yang akan diamati. Kemudian ada skrup kasar yang fungsinya yaitu untuk memfokuskan objek dengan perubahan yang kasar, memiliki pengunci agar tidak bergeser. Kemudian ada skrup halus. Fungsinya untuk memfokuskan objek dengan perubahan yang halus. Ada sumber cahaya atau cermin. Nah, sumber cahaya atau cermin ini memiliki fungsi yaitu menghasilkan cahaya. Kemudian ada kondensor yang fungsinya untuk menundukkan sinar. Kemudian ada diafragma yang fungsinya untuk mengatur cahaya yang masuk. Dan yang terakhir ada kaki. Kaki ini berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Nah, ada macam-macam mikroskop. Yang pertama ada mikroskop monokuler, binokuler, trinokuler. Ada mikroskop proyektor, mikroskop stereo seperti pada gambar dapat dilihat. Kemudian ada mikroskop elektron yang terdiri dari 2 jenis, yaitu transition electron microscope atau TEM dan scanning electron microscope atau SEM. Nah, pada transmission electron microscope atau TEM ini elektronnya mampu menembus
spesimen. Spesimen yang sangat tipis antara min 100 nanometer sampai 100 nanometer. Nah, TEM ini mampu memperbesar objek sampai 500.000 kali dan mampu mengamati organel sel. Mampu juga menghasilkan gambar 2 dimensi. Kemudian ada yang terakhir, ada scanning electron microscope atau SEM. Nah, SEM ini memiliki kemampuan melihat permukaan spesimen dengan ketelitian sebesar elektron, menghasilkan gambar 3 dimensi. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu selalu membawa mikroskop dengan cara yang benar. Yang kedua, ada preparat harus selalu basah dan ditutup cover glass. Kemudian selalu menjaga kebersihan lensa mikroskop. Yang keempat yaitu bila ada kerusakan segera lapor. Yang kelima, tidak dibenarkan melepas bagian-bagian mikroskop. Dan yang terakhir yaitu setelah selesai dipasang lensa objektif pada perbesaran yang rendah dan turunkan meja preparatnya. Kemudian ada cara penggunaan. 1. Simpan mikroskop di atas meja yang datar. 2. Mikroskop sebelum digunakan harus dalam keadaan meja preparat pada posisi paling bawah dan perbesaran objektif paling rendah yaitu 10 kali. Yang ketiga, simpan preparat pada meja preparat menggunakan penjepit preparat. Atur posisi objek tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian yang keempat, hubungkan listriknya dan nyalakan. Dan kelima, amati di lensa okular atau atur skrup kasar agar mendapat fokus dan memperjelas dengan mengatur lagi pada skrup halus. Yang keenam yaitu gunakan pengatur posisi objek untuk menentukan bagian objek yang akan diamati. Yang ketujuh, jika terlalu terang atur cahaya pada landasan mikroskop dan diafragma. Nah, yang ke-8, untuk perbesaran yang lebih tinggi, turunkan meja preparat, putar revolver untuk menentukan lensa objektif yang lebih tinggi atau lalu naikkan meja preparat sampai mentok, baru diamati dari okular dengan mengatur posisi lensa, mengatur fokus pada skrup. Dan yang 9, untuk pengamatan bakteri pada perbesaran 1000 kali, tetesi objek dengan minyak imersi. Kemudian ada cara penyimpanan mikroskop itu sendiri. Nah, simpan di tempat yang sejuk, kering, bebas debu, bebas uap asam atau basah. Gunakan kotak mikroskop yang dilengkapi silika gel. Kemudian yang kedua, bagian mikroskop non optik terbuat dari logam atau plastik bersihkan menggunakan kain flanet atau kuas. Yang ketiga, lensa bersihkan dengan tisu yang diberi alkohol 70%. Dan yang terakhir, sisa minyak imersi yang menempel pada lensa bersihkan menggunakan tisu yang diberi silen. Dan hati-hati jangan sampai kena bagian yang lain pada mikroskop. Nah, untuk pemegangannya seperti pada gambar. Nah, itulah pemegangan mikroskop yang benar. Nah, inilah materi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang mikroskop. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.